Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, jumpa lagi masih bersama Iwan Elektro. Oke, saya hari ini kita kedatangan TV ya dengan merek Toshiba ya, Toshiba Power TV ya. Ini datang kerusakan mati total. Jadi mati total di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, artinya tidak ada indikator yang hidup ya. Contoh di sini biasanya kalau merah ya, ini hijau ya. Nah ini sama sekali mati, bener mati walaupun listrik sudah dinyalakan ya. Nah, ini udah dinyalakan ya, ini tetap indikator mati total. Oke, kita akan cek penyebabnya ya, dari awal kita bongkar nanti sampai ketemu penyakit kerusakannya. Oke. Oke, untuk pengecekan yang pasti adalah bagian power supply, karena blok ini yang bekerja awal ya untuk menghasilkan tegangan yang nanti akan dialirkan ke mainboard ya. Kita cek dulu bagian power supply ya. Oke, kita lepas dulu untuk memudahkan pengecekan bagian komponen-komponen ya. Oke, yang pertama kita pastikan dulu bagian sikring ya. Nah ini cara yang paling sederhana, paling gampang sekali. Kita cek dulu sikring apakah putus atau tidak ya, karena bisa jadi penyebab. Jika sikring putus, TV ini juga bisa penyebab jadi mati total ya. Ternyata tidak ya, berarti bagus ya. Kita cek dulu bagian, nah di sini ya, transistor FET, karena tegangan tinggi ini nanti akan dialirkan ke transistor ini ya. Nah di sini ya, kakinya 3. Nah perhatikan, takut ada yang short ya, seperti ini. Oke, kita cek dulu. Nah kita pastikan tegangannya sudah 0 ya, takutnya masih ada setrum lumayan ya. Udah kosong ya. Oke, sudah habis tegangan. Oke, kita untuk transistor FET-nya kita coba ukur apakah putus ya. Kalau putus pasti sikring tadi putus ya, short ya. Aman ya, transistor FET aman ya, bagus, tidak ada masalah ya. Oke, kita cek ini kan untuk bagian primer. Ini batasnya di sini ya teman-teman ya, rangkaian primer ya. Kalau rangkaian primernya bagus ya, tidak ada komponen yang rusak ya, contoh seperti ini. Nah, atau enggak kita coba ukur elko yang gede ya, yang 450 volt ya, dengan ohm ya, contoh seperti ini. Jika short atau konslet pasti dia akan berbunyi terus ya. Ini bagus juga ya, berarti untuk kemungkinan bagian primernya bagus ya. Kita coba bagian sekunder. Di sini ada beberapa diode, kita akan ukur ya, bagus, tidak short ya, karena itu bunyi karena ada elko min plus ya, seperti ini. Kalau dibolak-balik bunyi tapi sebentar ya, kalau bunyinya lama terus-terusan berarti kemungkinan konslet ya. Kita coba yang sebelah sini juga. Nah ini bolak-balik berbunyi ya, ada 3 diode di sini. Nah ini kalau bolak-balik lama seperti ini kemungkinan konslet atau short. Nah untuk 3 diode kita coba yang sebelah ya. Kalau ini bagus ya,
nyala sebentar ya, karena elko kandungan strumnya ada tapi sedikit ya. Oke, jadi ada problemnya di bagian rangkaian sekunder ya. Di sini output tegangan yaitu sebesar kurang lebih yang ini yang 12 volt ya kalau nggak salah ya. Nah di sini ya, kemungkinan ada yang short, jadi ada 3 diode. Nah untuk memastikan ya, karena 3 diode ini nggak mungkin bisa short semua ya, caranya kita harus membuka kaki diode ini ya, dilepas kakinya salah satu ya. Kalau rangkaian tertutup seperti ini kemungkinan ya tidak bisa dilacak kerusakannya ya, karena masih menyambung jadi satu ya. Oke, kita akan lepaskan kakinya satu persatu. Untuk setelah kita lepas nanti kita akan ukur ya, pasti ada yang konslet ya atau short ya. Nah ini untuk karena masih di rangkaian tertutup ya, kemungkinan seperti ini ya teman-teman. Itu memastikan ya, yang putus yang mana kita harus kita lepas satu persatu kakinya, baru nanti kita diukur di luar rangkaian ya. Contoh seperti ini, kita lepaskan dulu kaki-kaki diode. Oke, kita coba lepaskan salah satu diode dulu ya. Ini sebelah sini kita lepas satu ya, nanti persatu-satu kalau jika bagus kita sebelahnya kita buka dan seterusnya ya, 3 diode ya. Oke, langsung kita ukur posisi tidak terpasang ya di rangkaian ya. Oke, kita ukur dulu bagian yang di sebelahnya apakah ada short. Oke, ternyata bagus ya teman-teman ya. Ya ini bip sebentar ya, bunyi sebentar. Nah, berarti ini bagus ya, tidak short seperti tadi bipnya lama ya bunyinya ya. Oke, yang sebelah yang kita lepas coba kita cek. Oke, sekarang kita cek diode yang kita lepas ya, kita ukur ya. Nah ini min plus short ya, konslet ya. Ya ini lama tidak mati-mati, berarti pastikan short atau konslet. Jadi karena dalam satu rangkaian ini masih menyambung, jika ada salah satu yang short jadi 2 diode ini akan ikut short ya. Nah caranya ini melepas salah satu kaki di rangkaian tertutup tadi ya, kita lepas seperti ini. Nah ini dipastikan ya diode ini mati ya. Makanya jika tidak tegangan outputnya ya, karena ini short, kemungkinan tegangan output yang di sini untuk mainboard 0 ya, tidak ada yang keluar tegangan ya. Oke, kita langsung ganti saja ya. Semoga yang problem adalah bagian ini ya, diodenya aja ya. Jika nanti ada problem, mungkin ada problem lain ya. Oke, kita lepaskan dulu. Nah ini ya, oke langsung saja kita ganti ya, kita ukur dulu ya, bolak-balik ya, bagus ya. Oke, kita pasang. Nah untuk pemasangan sesuai arah ya bagi teman-teman pemula ya. Nah untuk garis yang depan putih kita menyesuaikan, di sini juga ada garis putih ya seperti ini. Ini untuk bagian plus ya, di belakang bagian min ya. Karena fungsi diode adalah untuk penyearah arus ya, dari AC ke DC ya. Oke.
Oke, coba kita cek komponen yang lain. Oke, aman ya. Oke, diode. Oke, bagus ya, yang lain tidak ada yang bermasalah. Oke, sekarang kita lakukan pengecekan menggunakan tegangan ya, memakai setrum. Oke, kita akan lakukan pengecekan menggunakan setrum ya, apakah tegangannya bisa keluar atau tidak ya. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, kita bagian ground dulu. Kita bagian dodol tadi yang output tadi ya. Nah, ini biar terlihat teman-teman. -14 volt ya. Di sini tertera 14 volt. Ya. Ada ya. Strum. Hmm, 14 volt. Dan di sini 0 ya, karena belum on ya. Kita cek bagian tegangan standby nya 5,3 ya, berarti kondisi standby nya ini hidup ya. Nanti tegangan yang lain bisa hidup ketika sudah di on kan dari mainboard ya, tegangan yang lain ya. Kita coba akan pasangkan power supply ini ke mainboard. Oke, biar terlihat untuk bagian sensor. Oke, kita coba hidupkan. Nah ya, hidup warna hijau, artinya TV ini bisa hidup ya, artinya on ya, artinya mainboard ini bekerja. Oke, kita akan coba tes menggunakan lampu backlightnya belum kita pasang ya. Kita baut dulu. Oke, kita akan coba tes ya. Indikator sudah hidup ya. Cek dulu bagian tampilan TV nya apakah bisa hidup. Oh ya, ternyata hidup ya teman-teman ya. Nah, ya. Ternyata normal, udah hidup ya. Jadi untuk kerusakan TV ini adalah sebuah komponen, yaitu namanya diode penyearah arus bagian rangkaian sekunder ya, short ya. Output tegangan sebesar 14 volt ya. Ya, ini normal ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga ilmu yang sampaikan bermanfaat bagi semua orang ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita cek diode yang kita lepas ya, kita ukur ya. Nah, ini min plus short ya, konslet ya. Ya ini lama tidak mati-mati, berarti pastikan short atau konslet. Jadi karena dalam satu rangkaian ini masih menyambung, jika ada salah satu yang short, jadi dua diode ini akan ikut short ya. Nah, caranya ini melepas salah satu kaki di rangkaian tertutup tadi ya, kita lepas seperti ini. Nah, ini dipastikan ya diode ini mati ya. Makanya jika tidak tegangan outputnya ya,
karena ini short, jadi kemungkinan tegangan output yang di sini untuk mainboard 0 ya, tidak ada yang keluar tegangan ya. Oke, kita langsung ganti saja ya. Semoga yang problem adalah bagian ini ya, diodenya aja ya. Jika nanti ada problem, mungkin ada problem lain ya. Oke, kita lepaskan dulu. Nah ini ya. Oke, langsung saja kita ganti ya. Kita ukur dulu. Ya, bolak-balik ya, bagus ya. Oke, kita pasang. Nah, untuk pemasangan sesuai arah ya bagi teman-teman pemula ya. Nah, untuk garis yang depan putih kita menyesuaikan, di sini juga ada garis putih ya seperti ini. Ini untuk bagian plus ya. Di belakang bagian min ya. Karena fungsi dioda adalah untuk penyearah arus ya. Dari AC ke DC ya. Oke. Oke. Coba kita cek komponen yang lain. Oke, aman ya. Oke, diode. Oke, bagus ya. Yang lain tidak ada yang bermasalah. Oke, sekarang kita lakukan pengecekan menggunakan tegangan ya. Pakai setrum. Oke, kita akan lakukan pengecekan menggunakan setrum ya. Apakah tegangannya bisa keluar atau tidak ya. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, kita bagian ground dulu. Kita bagian dioda tadi yang output tadi ya. Nah, ini biar terlihat teman-teman. -14 volt ya. Sini tertera 14 volt. Ya. Ada ya. Strum. Hmm, 14 volt. Dan di sini 0 ya, karena belum on ya. Kita cek bagian tegangan standby nya 5,3 ya, berarti kondisi standby nya ini hidup ya. Nanti tegangan yang lain bisa hidup ketika sudah di on kan dari mainboard ya, tegangan yang lain ya. Kita coba akan pasangkan power supply ini ke mainboard. Oke, biar terlihat untuk bagian sensor. Oke, kita coba hidupkan. Nah ya, hidup warna hijau, artinya TV ini bisa hidup ya, artinya on ya, artinya mainboard ini bekerja. Oke, kita akan coba tes menggunakan lampu backlightnya belum kita pasang ya.
kita baut dulu. Oke, kita akan coba tes ya. Indikator sudah hidup ya. Cek dulu bagian tampilan TV-nya apakah bisa hidup. Oh ya, ternyata hidup ya teman-teman ya. Nah, ya. Ya, ternyata normal, udah hidup. Ya. Jadi untuk kerusakan TV ini adalah sebuah komponen, yaitu namanya diode penyarah arus bagian rangkaian sekunder ya, short ya. Output tegangan sebesar 14 volt ya. Ya, ini normal ya. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga ilmu yang sampaikan bermanfaat bagi semua orang ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.